Baik, perkenalkan nama saya Sevina Santiel. Saya berasal dari kelompok 6. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan penjajahan di Indonesia dan selanjutnya, tentu Anda telah memaklumi bahwa penduduk yang menempati wilayah Nusantara yang dikenal dengan bangsa Indonesia memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka, yaitu pada 17 Agustus 1945. Jadi pertanyaan, mengapa bangsa Indonesia bisa dijajah? Penyebab Indonesia dijajah ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Saya akan menjelaskan faktor eksternal. Faktor eksternal adalah kondisi yang terjadi di negara-negara penjajah, khususnya di Eropa, sehingga mereka melakukan ekspedisi atau ekspansi ke seluruh dunia hingga sampai di wilayah Nusantara. Yang kedua yaitu faktor internal. Apa sih yang dimaksud dengan faktor internal? Faktor internal yaitu di mana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya sehingga bangsa lain dapat masuk dan menguasai serta monopoli perdagangan di Indonesia. Itulah kedua faktor yang mempengaruhi penjajahan di Nusantara atau Indonesia. Baik, di faktor eksternal itu ada 5. Yang pertama, berkembangnya kepercayaan yang dilahirkan dari ajaran Kopernikus bahwa dunia itu bulat. Datar ajaran kembang sebelum dengan kondisi bumi yang ini memungkinkan bahwa apabila melakukan pelayaran, maka akhirnya ia akan kembali lagi ke tempat semula. Yang kedua yaitu adanya masa Renaissance di Eropa yang ditandai oleh munculnya kebebasan bagi setiap orang untuk berkreasi, bagaikan lahir kembali jiwa yang bebas dari segala macam kekangan atau membelenggu kehidupan mereka. Maksud dari yang kedua ini di mana seseorang itu diberi kebebasan untuk berinspirasi macam ilmu pengetahuan tanpa dibatasi oleh aturan-aturan gereja. Dampak dari era kebebasan ilmu telah menghasilkan sejumlah penemuan baru yang sangat berguna bagi kehidupan umat manusia, seperti ditemukannya peta, kompas, kapal-kapal, serta penggunaan misiu yang telah mengantarkan mereka untuk mengadakan penjelajahan ke seluruh dunia atau di benua Eropa. Yang ketiga, munculnya Islam sebagai kekuasaan baru di wilayah Timur Tengah Afrika Utara yang berhasil menguasai jalur perdagangan atau pintu yang menghubungkan antara dunia timur dan barat. Jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan kekuasaan kerajaan Islam yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi, merupakan peristiwa besar sehingga mengakibatkan orang-orang Eropa memutus haluan untuk mengadakan penjelajahan ke wilayah timur. Mereka menemukan jalan baru untuk sampai ke Asia Tenggara, sehingga di Indonesia dengan menyusuri pantai barat Afrika, kemudian ke bagian selatan Afrika, kemudian ke arah timur, sehingga akhirnya menemukan Indonesia. Yang keempat yaitu penjelajahan mereka ke timur dilandasi oleh semangat Reconquista, yaitu yakni perang salib dengan tujuan untuk menaklukkan orang-orang yang pernah mengalahkan mereka, yaitu orang-orang Islam. Secara singkat, semangat orang Eropa diawali oleh orang-orang Portugis mengadakan penjelajahan membawa 3 misi terkenal, ialah yang pertama yaitu mencari kekayaan, yaitu gold. Yang kedua yaitu mencari kejayaan atau kekuasaan, glory. Dan yang ketiga yaitu menyebarkan agama Nasrani atau yang sering disebut Gospel. Itulah
Yang dilatar belakangi dari yang ketiga ini, yang penjelajahan mereka ke timur dilandasi oleh semangat Reconquista, yaitu karena orang Eropa ingin mengalahkan mereka, yaitu orang Islam yang pernah menjajah mereka. Semangat orang Eropa ini diawali oleh tiga yang saya sebutkan, yaitu seperti kekayaan, kejayaan, kekuasaan, dan menyebarkan agama Nasrani, yaitu God, Glory, dan Gospel. Yang terakhir yaitu adanya perjanjian Tordesillas yang ditandatangani pada 7 Juli 1994. Perjanjian ini dilatar belakangi oleh keputusan Paus Alexander ke-6 di Roma yang memberikan kesepakatan kepada Spanyol dan Portugis untuk memperluas kekuasaan melalui keputusan yang disebut Bull of Demarcation. Itulah yang dimaksud dari perjanjian Tordesillas. Adapun isi dari perjanjian Tordesillas sebagai berikut. Paus memberikan dunia kepada kedua bangsa, yakni Spanyol dan Portugis, dengan batas garis khayal dari utara ke selatan, Samudra Atlantik. Sebelah barat garis meridian diberikan kepada Spanyol, sedangkan sebelah timur diberikan kepada Portugis. Akibat dari pembagian wilayah dunia oleh Paus kepada Spanyol dan Portugis, maka muncullah praktik imperialisme dan kolonialisme atau penjajahan di seluruh dunia oleh kedua bangsa ini terhadap bangsa-bangsa pribumi yang sebelumnya mereka telah menduduki wilayahnya masing-masing. Itulah isi dari perjanjian Tordesillas. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekuasaan Portugis dan Spanyol. Portugis menghasilkan 5 daerah. Yang pertama ditemukan oleh Bartolomeus Diaz, menemukan Tanjung Harapan. Yang kedua Vasco da Gama, menemukan Galapagos, India. Yang ketiga dan Alfonso Albuquerque, menaklukkan Gua hingga ke wilayah Maluku. Yang keempat Antonio Alvarez menguasai Maluku. Selanjutnya yang ditemukan oleh Spanyol, yaitu menguasai seluruh Amerika Latin, Hawaii, dan Filipina. Ini ditemukan oleh dua orang, dilakukan oleh yaitu yang pertama Columbus yang menemukan benua Amerika, dan yang kedua yaitu Magellan mengadakan ekspedisi keliling dunia yang akhirnya menemukan Filipina dan sampai di Maluku, yang mengakibatkan terjadinya konflik antara Spanyol dan Portugis. Itulah daerah-daerah yang ditemukan oleh Spanyol dan Portugis. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor internal. Yang pertama yaitu terjadinya kontak hubung perdagangan antara penduduk pribumi dan orang asing. Maksudnya di mana penduduk pribumi yang ada di wilayah Nusantara ini pada awalnya tidak menaruhkan prasangka buruk terhadap kaum pendatang. Hubungan yang terjadi adalah hubungan antara pribumi yang memiliki barang berupa rempah-rempah sebagai penjual dan kaum pendatang pencari rempah-rempah yang bertindak sebagai pembeli. Namun lama-kelamaan, kaum pendatang yang sebelumnya sebagai pembeli berupaya keras memanfaatkan kelemahan kaum pribumi. Mereka berupaya menciptakan konflik antara penguasa kaum pribumi, membantu salah satu pihak untuk memerangi pihak lain melalui adu domba. Mengajak jasa pemberi bantuan inilah kaum pedagang mulai berusaha menguasai pedagang yang meminta hak istimewa untuk monopoli perdagangan di wilayah Nusantara.
Yang kedua yaitu penduduk Nusantara termasuk Indonesia adalah penghasil rempah-rempah yang sangat diperlukan oleh orang-orang Barat. Kepemilikan rempah-rempah ini berdampak positif sekaligus dampak negatif. Eksistensi sebuah negara sebagai penghasil rempah-rempah terbesar di dunia, tentu kondisi ini menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi. Namun akibat dari kondisi ini timbul persaingan di antara para pedagang untuk menguasai pusat perdagangan yang akhirnya berdampak pada penguasaan wilayah Nusantara. Yang ketiga atau yang terakhir dari dampak atau faktor internal yaitu kondisi penduduk Nusantara masih merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang sangat rentan dengan persaingan dan di antara mereka terjadi ambisi untuk saling menaklukkan. Belum ada persatuan yang mengikat di antara kerajaan-kerajaan kecil, sehingga menjadi mudah kekuasaan untuk menghadapi musuh dari luar. Keadaan inilah yang dengan mudah dimanfaatkan oleh kaum pedagang yang semula bermaksud mengadakan hubungan perdagangan tetapi lama-kelamaan melakukan kekuasaan bukan hanya dalam perdagangan tetapi juga dalam pemerintahan hingga menjadi praktik penjajahan. Baik, demikianlah faktor-faktor yang mengakibatkan penduduk Nusantara dijajah, baik dari karena faktor internal maupun eksternal. Baik, itu sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pas, saya mohon maaf atau kurang dipahami. Sekian dari saya, terima kasih.